Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia tentang ragam bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusro Amin Majid, asal dari Tegal. Saya kuliah di Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bahasa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, di mana ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ada ragam bahasa lisan dan ada ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Penyebab terjadinya ragam bahasa ada 3 faktor. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. 3. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi, berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Jenis-jenis ragam bahasa terdiri atas 3. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halinusa asing. 3. Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. 4. Ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ragam lisan. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam lisan ini, dia harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal pengucapannya. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa
seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Yang C. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. 1. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. 2. Ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi lembaga lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan kesenian keadaan penggunaan. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan, kedokteran, dan keagamaan. 3. Ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persuratkabaran atau dunia pers. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, dalam hal ini termasuk media massa audio, audiovisual, dan multimedia. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikan. 4. Ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran, fantasi, dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa, dan khayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini, istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar atau pembaca dan istimewa cara penuturannya. Berbeda dengan bahasa ragam ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata, kata kosakata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. 5. Ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Itulah presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.